Salam adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat pagi untuk papa, mama, oma, tante, atau kakak yang pagi ini telah mendampingi adik-adik kami yang tercinta untuk mengikuti ibadah impah di pagi ini, tanggal 22 November 2020. Terima kasih papa mama, terima kasih kakak, tante atau oma. Dan pagi ini sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyanyikan satu pujian dari KC 341. Adik-adik bisa apa enggak? Judulnya Allah hadir bagi kita. Kita bersuka cita karena pagi ini Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, marilah kita berdoa. Doa pembukaan ini akan dipimpin oleh Abel. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Sebentar lagi kami akan beribadah. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa, amin. Amin adik-adik. Nah sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagi satu lagu yang kita ambil dari KC 135. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Nah adik-adik, marilah kita buka Alkitab kita, karena pada pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan. Papa, mama, oma, dan kakak-kakak maupun tante, tolong bantu adik-adik. Kita buka di 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan ini, marilah kita meminta tuntunan Roh Kudus supaya di mana kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan ini, biarlah firman ini menjadi pelita dan menjadi kekuatan bagi kita semua. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Di pagi ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami semua, adik-adik layan kami, beserta para papa, mama, kakak-kakak, maupun tante dan oma, yang pagi ini mendampingi adik-adik kami yang terbaik dan tersayang, di mana kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau bukakan hati pikiran kami, di mana kami akan mendengar firman-Mu, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Berkatilah kami semua, sertailah kami semua pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sudah siap semua?
Alkitabnya, mari kita baca firman Tuhan ini. Mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain yang menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya, jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Haleluya. Nah, adik-adik, judul pelajaran kita di pagi ini dengan judul pemimpin roh, pemimpin rohani. Pemimpin rohani yang baik itu tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, tetapi ia melakukan kebaikan itu semua semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik juga bisa jadi pemimpin rohani, tetapi tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, ya, tapi itu mendatangkan kebaikan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Tadi kita sudah mendengar isi surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus menulis surat untuk menceritakan pengalaman pelayanannya. Adik-adik tentu udah tahu siapa Paulus kan? Seorang rasul yang begitu berjuang demi pelayanan. Dia mengajar di mana-mana walaupun dia banyak mendapat tantangan, tetapi dia tidak takut. Karena dia berjalan di jalan yang benar. Dan juga dia setiap pelayanannya, dia sertakan Tuhan Yesus bersama-sama dengan dia.
karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah pemimpin sejati di dalam kehidupannya. Jadi Rasul Paulus tidak takut, walaupun banyak ancaman dia tidak takut. Karena apapun yang dia lakukan semata-mata demi kemuliaan Allah. Nah, Rasul Paulus menulis surat untuk menceritakan pengalaman pelayanannya di wilayah lain seperti Makedonia dan Troas. Meskipun jauh, tapi Paulus selalu mengingat jemaatnya di kota Korintus. Itulah sebabnya ia menulis surat ini agar tetap memberi pengajaran sekalipun ia tidak bersama-sama dengan mereka. Jadi Rasul Paulus tuh meskipun dimanapun dia berada, jauh dimanapun, tapi dia ingat jemaat di Korintus. Jadi dia menulis surat untuk jemaat di Korintus. Karena dia tahu di Korintus itu ada nabi-nabi palsu yang menyesatkan iman orang percaya. Mereka melakukan pelayanan itu bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi untuk dilihat dan dipuji. Bagus tidak adik-adik perbuatan seperti begitu? Kalau kita melakukan sesuatu kebaikan bukan untuk dipuji, untuk disanjung, tetapi untuk kemuliaan Allah. Karena sifat begitu, sifat yang tidak baik. Kalau memberi untuk dipuji, itu tidak baik. Karena Rasul Paulus hendak mengingatkan bahwa tujuan dari pelayanan hanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ingatlah bahwa setiap perbuatan yang terpuji juga adalah bentuk pelayanan kita yang sederhana. Seperti apa adik-adik pelayanan kita yang sederhana? Kita membagi roti kita kepada teman. Mungkin teman kita nggak bisa jajan ya di sekolah. Adik-adik membantu dengan memberi. Atau adik kita di rumah yang tidak bisa mengerjakan PR, adik-adik juga membantu adiknya. Atau membantu orang tua di rumah. Misalnya apa? Nah, misalnya kita bangun pagi, bersihkan tempat tidur kita, menyapu rumah, iya kan? Kita harus membantu orang tua. Itu juga bentuk dari pelayanan. Tetapi jangan mentang-mentang kan udah bantu orang tuanya, udah bantu adiknya, terus kita menyombongkan diri. Itu tidak boleh. Tetapi kita melakukan semua itu dengan kerendahan hati. Juga disertai dengan kalaupun kita mau minta tolong, kita harus juga bilang, "Pak, Mama, boleh nggak saya minta tolong?" Atau kalau kita sebagai adik, kita juga bilang, "Kakak, boleh nggak saya minta tolong?" Begitu juga kakak. Jangan, aduh aku nih kakak nih, harus aku dihormati. Tidak. Tapi kakak juga harus bilang kepada adik, "Dek, boleh kakak minta tolong?" Atau sesudah itu kita juga harus mengatakan terima kasih dengan segala kerendahan hati. Karena kalau orang tua kita, kakak kita, atau tante, teman kita melihat kita berbuat yang baik, mereka akan bersuka cita. Dan mereka pun akan memuliakan Tuhan Yesus. Karena apa? Oh, semua ini karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan semua itu, tidak mungkin anak saya melakukan itu. Semua kebaikan yang kita lakukan dan prestasi yang kita capai di sekolah itu semata-mata karena pemberian Tuhan. Jadi adik-adik, kalau di sekolah kita
mendapat suatu prestasi yang baik, jangan adik-adik langsung menyombongkan dirinya. Jangan adik-adik sombong, terus melihat teman kita ada yang tidak mampu, yang tidak bisa, terus kita menyombongkan diri kita. Atau kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Itu Tuhan sangat tidak suka. Tetapi apa yang kita dapat, apa yang kita raih dalam prestasi kita, itu semua karena pemberian Tuhan. Jadi dengan itu semua kita harus mengucap syukur. Apapun yang adik-adik dapatkan di dalam prestasi di sekolah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena adik-adik juga adalah calon pemimpin di masa depan. Adik-adik, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang rendah hati, tidak sombong. Dan apapun yang adik-adik lakukan, semua itu harus adik-adik bawa dalam doa. Karena setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita harus sertakan Tuhan Yesus di dalam itu semua. Karena Tuhan Yesus yang akan memimpin kita, memimpin adik-adik untuk meraih suatu prestasi yang baik. Karena tanpa Tuhan Yesus, kita tidak mampu untuk mengerjakannya semua. Nah, adik-adik, inilah firman Tuhan di pagi ini. Dan tetaplah berdoa, minta Roh Kudus menolong kita semua agar menjadi hati atau menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menyertai kita semua. Terima kasih adik-adik. Amin. Mari adik-adik kita aminkan firman Tuhan ini. Kita buka dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Dan yang memimpin doa syafaat ini adalah Michelle dan Joshua. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati gereja kami, Bapak Pendeta, jemaat kami, supaya bisa bersekutu lagi, dan juga kakak-kakak kami yang mendukung kami supaya dapat membanggakan hati Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah teman-teman kami dan juga sembuhkanlah teman-teman kami yang sedang sakit ya Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan yang lain supaya bisa membasmi corona ini dari Indonesia dan orang-orang bisa kembali beraktivitas dan kami juga bisa kembali beribadah di gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu atas hidup kami. Bimbing agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dalam iman.
Berkati kami juga saat menempuh pendidikan di sekolah saat ini. Jadikan kami anak-anak yang cerdas dan tekun dalam belajar. Berkati orang tua kami agar tetap sehat dan terus menjadi berkat. Menjadi berkat Tuhan dalam mengasihi diri kami. Berkati juga kakak dan adik kami agar tetap ceria di tengah kegiatan yang mereka lakukan. Berkati juga teman-teman kami agar juga tetap disertai dalam kasih Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak layan kami di Pelkat PA GPIB Pelangi Kasih Lawang yang selalu mengajar kami tentang firman Tuhan. Kasih dan berkat Tuhan Yesus menyertai mereka. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk kebersamaan kami dalam ibadah hari ini. Inilah doa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk semuanya, dan sebentar kita akan pulang. Dan sebelum pulang, marilah kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 359. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Mari adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, dan biarlah firman yang kita dengar ini menjadi tuntunan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, kami datang lagi di hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih banyak Bapa, karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah impah di pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk cinta kasih-Mu bagi kami, di mana Engkau telah menyertai kami sepekan yang telah kami lewati. Dan di minggu yang baru yang akan kami lalui, Tuhan Yesus, Engkau berkati kami, sertai kami semua, terutama adik-adik klien kami ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga lindungi mereka, Tuhan kuatkan mereka ya Allah Bapa, di mana mereka mendapatkan suatu masalah di dalam tugas pekerjaan mereka, karena mereka yakin dan percaya Tuhan ada beserta mereka. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk ibadah di pagi ini. Di dalam nama-Mu yang kudus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi.